Setiap orang harus memulai, atau siapa orang yang ingin memulai ceramahnya atau kalamnya atau mengarang kitabnya, pasti bakal dimulai dengan kata bismillah, alhamdulillah, dan juga assalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Shalah itu apa? As-shalah lughatan ad-du'a. Shalah itu, salat itu, shalah adalah doa sebenarnya. Arti umumnya doa. Makanya salat dikatakan salat itu kita doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fatihah pun ada doanya. Makanya qasamtu baini wa baina 'abdi fis shalah. Saya membagi antaraku dan antara hambaku di dalam salat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tatkala orang membaca Fatihah. Tatkala seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin hamadani 'abdi. Itu pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim juga begitu. Maliki yaumiddin begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk ya Allah, petunjuk jalanmu yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Disebutkan lagi nanti dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau beri hidayah. Jalan-jalannya orang yang engkau beri kenikmatan. Nikmat di dunia daripada ketaatan, nikmat di akhirat daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau benci, engkau marahi, engkau murkai. Jalannya siapa? Orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman dengan Allah, tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada seorang hamba berdoa kepada Allah, hadzalak, ini punyamu. Maksudnya akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu shalah doa. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapak sama ibuku nih mati. Hal lana syai'un min birri abawayya ya Rasulullah?" Atau kama qala, "Ya Rasulullah, apakah masih ada sesuatu yang mungkin saya akan berikan kepada orang tua saya? Orang tua saya sudah meninggal." Apa katanya Rasulullah? "Na'am, as-salatu alaihima." Iya, masih ada. Orang tuamu mati, kamu mau berbakti, iya, masih ada kesempatan. Apa? As-salatu alaihima. Bukan maksudnya untuk sholat untuk keduanya, bukan. Ai ad-du'a lahuma, mendoakan kedua orang tua. Makanya as-shalah itu doa. Disebutkan di sini bahwasannya as-shalah lughatan ad-du'a bi khair, doa dengan yang baik. Kemudian bagaimana dengan shalah kalau dari Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya salat atau doa ini ada tiga. As-shalah, Allah bersolawat. Loh, maksudnya solawat ini apa? Allah berdoa. Loh, maksudnya doa ini apa? Malaikat juga berdoa. Maksudnya malaikat berdoa ini apa? Hamba yang kita beriman berdoa. Maksudnya apa? As-shalah minallah, salat atau doa dari Allah adalah rahmatnya Allah kepada hambanya. Jadi solawat atau shalah, doa dari Allah adalah rahmatnya Allah diberikan kepada hambanya. Shalah dari malaikat adalah istighfar. Malaikat bersolawat kepada Nabi, memintakan ampun untuk Nabi. Malaikat beristighfar untuk kita, itu mendoakan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu taala min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang melihat wajahnya orang alim, maka dia senang dengan wajah orang alim itu, bunga, tidak benci, dia senang sama orang alim itu. Kita melihat wajahnya Habibana Umar, melihat pandangan Habib Taufik atau guru-guru kita yang lain, guru ngaji, orang alim, senang kita, Masya Allah. Maka Allah menciptakan dari pandangan itu malaikat. Tugasnya malaikatnya apa? Beristighfar, mintakan ampun untuk orang ini sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Jadi orang yang ridho dengan orang alim, luar biasa, Allah ciptakan malaikat nanti untuk beristighfar sampai di hari kiamat. Nah, salat atau salawat dari malaikat adalah istighfar. Salawat dari kita adalah doa, minta doa dari kita. Makanya lu
Malaikat kok bersolawat sama Nabi, kok minta istighfar sama Nabi. Katanya Nabi Muhammad, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Katanya sudah dosa-dosa Nabi Muhammad sudah diampuni, yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan. Kok malaikat masih istighfar? Iya, itu nambah derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tinggi, tambah tinggi lagi. Sama kayak sampean, kita semua punya utang. Misalnya ada orang dermawan, Le, berapa utangmu? Nak, berapa utangmu? 10 juta, nyok tak kei 1 juta. Setiap sebulan 1 juta, 1 juta. Setahun lunas, ternyata 10 bulan lunas sudah hutangnya. Kemudian masih dikasih lagi, nyok tak kei maning kon lu. Wis utangnya aku lunas, wis dak ono maning, gak apa-apa. Tak kei kon. Berarti menambah kaya orang yang dikasih. Begitu juga dengan sholawat atau istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Bukannya tidak punya dosa, tapi ditambah lagi derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Bahkan kitalah yang butuh, barang siapa yang memintakan wasilah dan derajat tinggi Nabi Muhammad SAW kepada Allah setiap selesai sholat, maka halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia wajib dapat syafaatku di hari kiamat. Itu as-shalah dalam lugatan. Tsumma sholatu wassalam. Salam itu apa? Salam adalah tahiyatul Islam. Ya seperti assalamualaikum, doa juga assalamualaikum, keselamatan bagimu. Begitu. Ada orang doa siapa lewat assalamualaikum Pak, itu doa keselamatan bagi sampean. Itu salam tuh doa. Makanya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian semua tidak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak bakal pernah beriman sampai kalian saling mencintai di antara umat Islam ini. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau saya kasih tahu, kata Nabi Muhammad, ada rahasia yang mana kalau sampean amalkan ini maka kalian saling mencintai? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Makanya kalau sudah saling cinta berarti sempurna imannya. Kalau sudah sempurna imannya bakal masuk surga. Nah, ini ada satu kunci yang mana kalau kita amalkan kita saling cinta. Kalau kita saling cinta iman kita sempurna. Kalau sudah iman kita sempurna masuk surganya Allah. Kata sahabat, betul ya Rasulullah, apa itu amalannya? Afsyus salama bainakum. Sebarluaskanlah salam di antara kalian, kata Nabi Muhammad. Ada kita punya ustadz, dulu ustadz saya ngaji, namanya Ustadz Yasir. Kalau ada yang ngalami pasti tahu. Ustadz Yasir itu setiap lewat, kenal maupun tidak kenal, ini termasuk teman saya dulu imam, ya, pasti ucapkan salam. Ini alumni Ustadz Yasir juga. Pasti ucap salam. Assalamualaikum, pasti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ya gitu. Waalaikumsalam, kita pasti jawab. Sampai orang penasaran, ini siapa Ustadz kok sopannya? Selalu assalamualaikum. Sampai terkenal Ustadz assalamualaikum dulu. Ustadz Yasir. Orang cinta, senang sama beliau karena akhlaknya ini. Kalau sudah saling cinta, maka nanti bakal imannya sempurna dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab salam loh kok bisa langsung saling mencintai. Padahal Ustadz Yasir ada ngasih uang, ndak nyabis. Cuma assalamualaikum tok. Sudah orang cinta. Tapi jangan dipraktekkan, ini adegan berbahaya ini. Sampai ngundang acara besar, ngundang Habib Taufik, assalamualaikum Habib, ya tidak dicabisi. Wah keliru ini. Ya kan katanya cintai, ya tahu juga cinta Nabi Muhammad diundang sembelih no kambing, rek. Paling tidak kan begitu. Nah, sebarluaskan salam. Salam adalah tahiyatul Islam. Siapakah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah? Siapa? Ini hadiah langsung umroh insyaallah. Soalnya belum tak kasih tahu. Orang pertama kali mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, nama sahabatnya Abu Dzarrin Al-Ghifari. Siapa tahu masuk soal dapat baju. Namanya Abu Dzarrin Al-Ghifari, dari Ghifar. Jadi dua orang adik kakak ini. Adiknya Abu Dzar sama Abu Dzar. Singkat cerita, Abu Dzar ngutus adiknya. Lihat, katanya di kota Mekah ada orang yang ngaku nabi. Coba lihat ajarannya apa yang diajarkan. Berangkat adiknya ini. Dilihat, diperhatikan. Ini nabi ngajarkan sholat, ngajarkan ibadah, ngajarin akhlak, ngajarin tawadhu, ngajarin bantu sama-sama muslim. Bagus ajarannya. Pulang lagi. Habis gitu, apa yang diajarkan? Wallah, ini nabi hebat. Yang ngaku nabi orang ini katanya. Ajarannya apa? Ajarannya Masya Allah luar biasa. Ngajari kita ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus ngajari berakhlak yang baik. Ngajari ini, ngajari. Pokoknya luar biasa ajarannya yang baik-baik saja.
Tidak pernah ngajar yang jelek-jelek. Masya Allah. Kalau begitu tambah kangen, tambah penasaran, datang. Sebut 1 bulan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Di mana? Di kota Mekah 1 bulan. Tidak ketemu Nabi 1 bulan ini. Sampai dia tidak punya apa-apa, orang kaya padahal di Ghifar ini. Dia nekat, bonek dia. Dari kotanya menuju ke Makkah, tidak bawa bekal apa-apa. Minumannya yang buat kenyang 1, air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam tok selama sebulan sampai gemuk gara-gara air Zam-Zam. Makanya dalam suatu hadis, ma'u Zam-Zama lima syuribalah. Air Zam-Zam itu menurut apa niat sampean diminum, hajatnya terkabul. Saya minum air Zam-Zam supaya diberi kesehatan sama Allah, sehat insya Allah. Saya minum air Zam-Zam supaya diberikan anak keturunan, insya Allah dikasih kalau niatnya sampean betul. Setelah 30 hari ketemu dengan orang yang selagi sholat di mana di hadapan Ka'bah. Siapa ini? Kata orangnya ganteng. Ini kayaknya Nabi Muhammad ini katanya. Langsung pertama kali ketemu, assalamualaikum ya Rasulullah. Mengucapkan langsung assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama kali mengucapkan salam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Tsumma sholatu wassalam sarmada. Apa sarmada? Daiman, terus menerus. Semoga sholawat dan salam kami terus dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya rahmatnya Allah juga terus menerus kena kita. Istighfarnya malaikat juga terus menerus, kita diberi istighfar sama malaikat. Jadi begitu. Alan nabi khairi man qad wahada. Kepada siapa salawat salam ini? Alan nabi, kepada nabi. Yang dimasukkan nabi di sini adalah Nabi Muhammad khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Semua orang muslim mengatakan Allah itu satu ya. Yang paling baik yang pernah berbicara seperti ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nabi? Nah, apa itu nabi? Tahu nabi? Tidak tahu. Nabi kalau kita tahu pokoknya Nabi Muhammad, Nabi Adam, 25 nabi, nabi itu pembawa pesan. CNT lah. Pembawa pesan. Apa itu nabi? Nah, disebutkan di sini. An-nabi ada 2 kata. Dari kata nabiyun, daripada nubuah. Apa itu? Ma'khudun minan nubuah wa huwal makan al-murtafi. Tempat yang tinggi. Ada tempat namanya tinggi, itu namanya nubuah atau nabi. Kenapa kok dikasih begitu? Iya, karena nabi ini adalah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi derajatnya, atau orang yang beriman kepada Nabi Muhammad ditinggikan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah nabi. Terambil katanya ya, terambil dari kata-kata itu Nabi Muhammad. Nabi itu tersebut. Atau bukan nabi tapi nabiun. Apa nabiun tuh? Nabiun adalah dari an-naba, kabar. Kenapa kok kabar? Iya, karena para nabi itu diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah Subhanahu wa taala, atau dia memberi kabar kepada orang tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nabi terambil dari 2 kata ini. Siapa nabi itu? Yaitu huwa insanun dzakarun hurrun. Insan, manusia. Zakarun, laki-laki. Perempuan tidak bisa jadi nabi. Sekarang ada nabi ngaku Lia Eden, tidak masuk sudah kriteria ini. Kalau manusia masuk, dia manusia. Tapi zakarun, laki-laki harus laki-laki. Zakarun hurrun, merdeka. Budak tidak boleh, masih dijajah tidak boleh. Harus orang yang merdeka yang jadi nabi. Kemudian uhiya ilaihi bisyara'in. Dia diberi wahyu oleh Allah untuk melakukan syariat-syariat, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sawaun umira bitablighihi amla. Jadi nabi itu orang manusia laki-laki merdeka yang mana diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu meskipun disuruh untuk menyampaikan atau tidak disuruh untuk menyampaikan, namanya nabi. Kalau tidak disuruh menyampaikan, namanya nabi tok sudah. Tapi kalau disuruh menyampaikan sama Allah, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada kaummu, namanya nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Ada orang zaman dulu dikasih wahyu sebelum zaman Nabi Muhammad, tapi tidak disuruh untuk menyebarkannya. Nabi dia, tapi bukan rasul. Ada orang sebelum zaman Nabi Muhammad dikasih wahyu,
Kemudian disuruh menyampaikan ke kaumnya, dia nabi plus rasul adalah artinya utusan. Dikasih wahyu dan disuruh untuk menyampaikan, diutus untuk menyampaikan, namanya ala rasul itu. Makanya kenapa kok tidak perempuan, kok laki-laki? Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus kepada seseorang sebelum engkau wahai Muhammad kecuali laki-laki yang mana memberikan wahyu kepada mereka. Tidak ada perempuan jadi nabi, itu tidak ada. Bagaimana dengan ibunya Siti bagaimana dengan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam? Kan dapat wahyu itu. Kayak seperti wahyu, bukan. Dikatakan waliyah, seorang wali perempuan, orang solehah, abidah, seorang soleh yang apa namanya, ahli ibadah. Malaikat datang, fatamatsala laha basyaron sawiya, maka ada malaikat turun diserupakan manusia, dikasih itu, saya niupkan roh di perutmu, bakal jadi nabi itu nanti, dapat dari malaikat. Nah, makanya bukan nabi kalau perempuan, adalah wali, seperti itu. Taib, itu nabi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi wa alihi. Semoga salawat juga kepada keluarga nabi. Keluarga nabi ada dua, ada keluarga fi maqamid du'a, ada keluarga fi maqamiz zakah. Keluarga nabi yang semuanya bakal dapat juga kalau orang berdoa, ya Allah ampunilah keluarga Nabi Muhammad. Siapa itu? Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, man alu Muhammad, siapa keluarga Muhammad ini? Kullu taqi, setiap orang yang bertakwa kepada Allah, ya muslim ya, beriman, setiap orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, itulah keluarga Nabi Muhammad. Kita semua ini keluarga Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Keluarga dengan turunan beda, jangan mentang-mentang bohongan keluarga pas ngaku Habib, turunan tidak bisa. Dzurriyah dengan al beda, al keluarga. Sampean kalau lihat di Madura ada keturunan Batu Ampar, keturunan Bujuk Aji, keturunan Bujuk Beruk dan lain-lainnya. Itu kalau sudah kumpul sak lapangan banyak anak cucunya, itu semuanya keluarga semuanya. Nah, tapi beda turunan. Begitu juga sampean semua keluarganya Nabi Muhammad dalam maqam doa. Ya Allah, ampunilah keluarga Nabi Muhammad. Sampean masuk semua orang Islam. Makanya kalau Nabi Muhammad dijuluki bapaknya anak yatim. Bapak kandung bukan, tapi yang sayang dengan anak yatim. Kita semua keluarganya Nabi Muhammad yang disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau keluarga di maqamuz zakah, siapa yang berhak menerima zakat dan tidak menerima zakat? Keluarga Nabi Muhammad tidak berhak menerima zakat, tidak boleh, haram. Karena zakat adalah harta yang kotor, dikeluarkan untuk mensucikan diri. Tidak boleh keluarganya Nabi Muhammad makan. Siapa? Al-Hashim, seperti keluarganya Bani Hashim. Ya kita habaib ini tidak boleh menerima zakat. Menerima sodakoh tidak boleh, sodakotul mal ya, dalam artian kalau orangnya habis, jangan sampai keliru. Ke habaib ada orang jadi munika sodakoh, jangan. Hadiah bilang seperti itu supaya diterima. Begitu. Nah, itu keluarga Nabi Muhammad ada dua. Yang pertama, kalau doa semuanya kita mendapatkan doa dan semuanya keluarga Nabi Muhammad. Zakat, yang tidak menerima zakat adalah kita para habaib ini, dzurriyyah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi, sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Adalah sahabat yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, baik laki-laki perempuan. Melihat Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, fil ard la fis sama. Yaqadhatan la manaman. Orang yang kumpul dengan Nabi Muhammad ya, orang kumpul dengan Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, melihat dengan Nabi Muhammad, meskipun melihat sebentar, melihat Nabi Muhammad atau dilihat dengan Nabi Muhammad ya, adalah seseorang yang melihat Nabi Muhammad atau yang dilihat Nabi Muhammad, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad di bumi, bukan di langit, di bumi, kemudian dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Nah, yang pertama jelaskan satu-satu. Yang beriman sama Nabi Muhammad oleh yang kumpul sama Nabi Muhammad. Ada orang tidak kumpul seperti Uwais Al-Qarni, beriman satu zaman sampai Nabi Muhammad tapi tidak kumpul sama Nabi Muhammad, jauh, tidak bertemu Nabi Muhammad, maka bukan dikatakan sahabat tabi'in. Atau melihat Nabi Muhammad dan dilihat sama Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad seperti sahabat lain melihat Nabi Muhammad, atau yang dilihat Nabi Muhammad seperti bayi yang masih kecil, di akhir hayatnya Nabi Muhammad masih ada, kemudian bayi ini kan masih tidak jelas untuk melihat kan, tapi dilihat sama Nabi Muhammad, ini sahabat kecil namanya. Kemudian
di bumi bukan di langit. Kenapa kok begitu? Ya karena Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj naik ke langit bertemu dengan nabi-nabi. Pasti kalau bertemu nabi katanya sahabat. Iya, tapi kalau ketemunya di bumi bukan di langit. Ya qadhatan la manaman. Terjaga, bukan tidur. Sekarang kalau orang mimpi, saya mimpi Nabi Muhammad terus sampean mengaku sahabat Nabi begitu. Kan enggak mungkin. Ya, harus terjaga, enggak boleh mimpi. Orang setiap hari mimpi Nabi, hari mimpi Nabi. Tapi sekarang maka bukan dikatakan sahabat, tetap orang itu orang soleh. Jadi harus terjaga melihat Nabi Muhammad SAW di zamannya Nabi, bukan di zaman sekarang. Itu sahabat. Wa man tabi, dan juga sholawat semoga tercurahkan kepada siapa yang ikut sahabat, ikut tabiin, ikut guru-gurunya sampai bersambung ikut jalannya Nabi Muhammad SAW. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, yang ikut sabil din haq, ikut jalan yang kebenaran sampai hari kiamat. Ghairu mubtadi, bukan orang-orang yang ahli bid'ah, katanya seperti itu. Jadi sholawat ini dicurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, orang mukmin semua, dan orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, diberi kesehatan, dan dibukakan pintu futuh oleh Allah Subhanahu wa taala menerima ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didekatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.